Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 27 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 review dari requestan Telegram serta ISG kita ya, seperti biasa. Baik, kita langsung saja ke ISG. ISG ditutup di level 7.112,45 poin. ISG mengalami penurunan atau koreksi sebesar 15,05 poin serta perubahan harga minus 0,21%. Kita lihat dari volume ini di atas ya, dari 2 hari terakhir ini volume sudah cukup oke. Bandar asingnya hari ini keluar juga cukup besar ya, hampir 1 T. Jadi bandar asing dari tanggal 16 September sampai 27 September itu sudah jualan terus. Jadi dia dilihat akum di awal September, di akhir September dia jualan. Semoga ini semoga ini tujuan mulia ya buat bandar. Kenapa maksudnya mulia ya? Karena memang taking profit untuk ngebawa ISG kita naik lebih tinggi untuk kedepannya. Ya, jadi taking profit itu wajar. Ya, masih wajar, dan ini terlihat memang ISG kita ini juga dijaga. Kenapa dijaga? Bapak Ibu bandingkan dengan ISG kita yang di sini ya, Mei 22. Lihat asing jualan di berapa? 2T, 3T gitu ya. 1B ya kan. Ini juga nih di sini. Ya, jualan cukup deras nih di Juni ini, tapi lihat sahamnya turun ya, ISG kita turunnya gila-gila. Nah, ini ya semoga aja belum. Ya, semoga aja belum. Jadi ini walaupun keluarnya besar, tapi ada asing keluar terus masuk lagi, keluar masuk lagi ya. Jadi memang kita di ayun sekarang ini kondisinya. Nah, kalau udah di seperti ini, kondisi seperti ini, gimana? Ya udah profit jual gitu ya. Bisa swing tapi nggak bisa di big caps ya. Jangan berharap bermain swing di big caps seperti ini. Kalau bisa sampai TP2 itu bonus ya, tapi begitu udah hits itu ya amankanlah profit. Oke, kalau di gorengan sih ya masih bisa lah. Kita juga hari ini aja cuan apa tadi ya, cuan buka ya. Dewi kita juga udah TP2, apalagi Karya TP1 ya kan, tapi habis itu ambles ya kan, BRPT kita yang ketarik. Jadi ya ada cuannya lah hari ini tuh, masih ada. Dan MPMX yang masih hold juga masih terbang. Jadi pilihan-pilihan sahamnya itu memang ada beberapa yang kuat, ada yang enggak gitu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Harapannya tetap disiplin dengan kondisi pasar yang super sideways ini. Oke, kita langsung saja ke saham pertama. Ada CEM ditutup di harga 104 dan perubahan harga positif 2,97%. Kita lihat dari volume. Nah, ini sudah dia volumenya ini ya, sengaja kayaknya kecil besar kecil besar kecil besar ya, sengaja ini untuk narik retail kayaknya. Bandar lokal ini belum terlihat, belum keluar kayaknya. Bandar asing ini keluar tipis. CEM hari ini dia netral. Yang beli FS, YP, AZTH, yang jualan CP, XC, EPKK. Ini FS udah mulai masuk lagi ya. FS kemarin yang distribusi kita cek ya, tadi saya cek ini FS dari tanggal 27 Juli. Nah, ini FS barangnya masih ada. Nah, dia distribusi ini di sini nih. Ya. Dan berarti kalau sampai hari ini ada lagi. Hari ini kan masuk kan? Jadi kita cek aja barangnya FS berapa. Nah, paling banyak di 117. FS sudah masuk lagi gitu ya. Jadi analisanya ini cukup menarik buat FS yang masuk lagi, dan dia berada di area resist. Oke, berada di area resist, dia 117 pasti rugi lumayan. Nah, ini kalau dia break 104, potensi bisa uji ke 110. Berapa persen? Kita cek ya, 7 persenan, 6 persenan ya, lumayan. Baik, seperti itu ya untuk CEM. Support terakhir di 100 nih ya, saya sampaikan juga di video sebelumnya. CEM batas terakhir di 100, dan di 100 puji Tuhan mantul ya. Seperti itu untuk CEM. Selanjutnya ada Clio. Clio ditutup di harga 530 dan perubahan harga positif 6%. Kita lihat dari volume, wah hari ini cakep banget volumenya. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin sempat ada distribusi. Bandar asing ini masih terus masuk.
Kalau Clio hari ini yang netral, yang jualan EPAFZRSH, yang beli YJFZYPAK. Nah ini coba sepertinya mulai menarik si Clio ini dari tanggal 21 September. 21 September. Nah, FZ YJYP. Nih ya, yang aku ini ya, bandar-bandar ini. EP-nya jualan terus, tapi ya dia jualannya di ini ya, di biasa aja gitu, nggak dihaki. Mungkin dihaki di sini nih jualannya. Gitu. Nah, untuk Leo sendiri, ini saya udah coba tarik 2 garis Fibonacci dengan high low di sini di 520 dengan 494, satu lagi di 486 dan 466, dan terdapat potongan di area sini, berarti ini ada resist di 4540 ya. Dengan 540 ini jebol, Cleo bisa ke 500 gitu, 550 ya, ke sini dulu. Jadi dilihat besok untuk Cleo ini juga dia sebenarnya naik tapi sehat ya. Ini udah istirahat. Di sini udah istirahat dan hari ini volumenya tambah besar. Ya harapannya memang Cleo ini mau diangkat lagi. Gitu. Ya. Kalau mau coba mau entry ya 530, cut loss di mana? Cut loss di bawah 520 dulu. Ya dekat sih ya jarak cut lossnya. Cuma ya takutnya kan dia kalau besok ARB juga masih bisa nih, bahkan lebih ARB-nya gitu kan. Ya, bisa jelek candle-nya kalau besok ARB untuk Leo. Support terdekat di 520, bawahnya di 500 ya untuk Leo. Seperti itu untuk Leo. Lanjut selanjutnya ada Tris. Tris ditutup di harga 160 dan perubahan harga positif 1,27%. Kita lihat dari volume ini tipis sekali, bandar lokal juga belum terlihat. Bandar asing ini hari ini nggak transaksi, netral ya. Trace hari ini yang beli BSKK SLPD, yang jualan DXXC YPHD ini 15 juta transaksi paling gede, net value nya aja nggak nyampe 1B, nggak nyampe 1 miliar ya. Jadi ini kecil sekali. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalnya seperti ini ya jangan deh itu ya. Untuk Trace ini kalau dia jebol potensi bisa ke 190-nya dulu nih, ke area supportnya dia kemarin, dia kayak double top ya. Dan ini nah pas ya di neckline-nya mereka sebelumnya, jadi ini mungkin tercapai kalau dia breakout di 165 atau penanya ini. Ini ada resist di 166 ya, 166 ada resist nih. Nah sini ya. Oke, seperti itu ya. Untuk trace cut loss di mana kalau mau masuk cut loss di bawah 152 cut lossnya. 150 di bawah 150. Oke, untuk trace seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1840 dan perubahan harga positif 0,82%. Kita lihat dari volume ini tipis ya, kemarin dia volumenya cukup besar pas koreksi. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin distribusi cukup besar. Bandar asing hari ini masih keluar. Harum dia netral, yang jualan TP BKODLG, yang beli NICC DXCB. Nah, ini cukup oke lah ya, yang nampung sama netral. Dan kalau kita ngomong untuk Harum ini dia pas rounding di sini mantul ya di 2000, membal ke bawah langsung ke banting drop. Ya harapannya dalam waktu dekat Harum mau coba uji 2000 lagi sih kelihatannya. Dan ini hari ini ketahan MA20 ya, dan dia bisa dibilang tanpa volume hari ini. Kalau besok volumenya break bagus ya, harusnya bisa ke 1900 lagi nih paling enggak untuk Harum. Nah dan ini teman-teman di stock sendiri udah bolak-balik ya. Di sini kemarin ada ngambil ARB, harusnya kalau hari ini jual cukup oke. Ya kalau ngambil di area ARB, bukan ARB lah, satu tick di atasnya itu, di sini sampai ke sini udah sempat 3% lumayan. Oke ya, jadi Harum selama dia nggak jebol di 1800 tutupannya itu masih oke ya untuk Harum. Nih di sini nih ya, seperti itu. Ini juga candle-candle pembalikan arah, mudah-mudahan dia ada reversal naik, tutup gap dulu.
Ya, manfaatin tutup gap di area 1900. Seperti itu untuk Harum. Lanjut, selanjutnya ada MMS. MMS ditutup di harga 147 dan perubahan harga positif 0,68%. Kalau kita lihat dari volume dia terus ramai. Ini bandar lokal jualan hari ini, bandar asingnya ini masuk tipis. Kalau kita lihat MMS hari normal distribusi yang jualan XL, PD, SALS, yang beli ZR, LH, CP, ZP. Ini luar biasa ya, kaum stock bitters yang distribusi cukup besar. Ini bersatu mungkin ya, takut ya nggak bisa keluar, dia kira jualan malah ditabung bandar. Oke, kita coba cek di 22 September ini. 22 September untuk MMS. Nih XL yang beli dan XL jual. Gitu. Jadi cut loss ya. Stock bitternya cut loss. Ada FZ juga yang beli. Jadi ini FZ mulai nampungin. Ya, mulai nampungin si FZ ini. Oh, ZR ya, sorry, tadi ZR ya. Ya, jadi ini bandarnya emang rada gila ya si ZR ini. ZR LH kocokannya kuat banget ya. Dia mainin retail tuh jago banget ya, udah dibawa naik, dibanting ya, di sini nggak dikasih bangun, untung masih bisa keluar nih di sini. Saya juga cut loss di MM di sini ya. Jadi kocokannya memang maut. Dan ini kalau kita lihat dia mau buat base di 141 nih, base-nya dia. Di 141 ini. Nih ya. Nah, semoga nggak jebol dari sini MMS. Dan kalau misalnya masih area sini, mau entry, cut loss-nya di mana? Cut loss kayaknya di bawah 132 nih. Ya, 132 masih aman, selalu membal. 132 mau entry situ jauh. Tapi ini mudah-mudahan candle pembalikan arah. Dengan ada seperti ini, ada tarikan terus doji, ya semoga besok bisa lanjut naik untuk MMS. Target terdekat ke 167 dulu. Oke, ini ada gap, harusnya ditutup MMS. Seperti itu, lanjut selanjutnya ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1750 dan perubahan harga positif 2,94%. Kita lihat dari volume hari ini cukup tipis, bandar lokal belum terlihat ya, tapi 2 hari ini udah jualan deres. Bandar asing ini akumulasi terus. Pegas hari netral, yang beli BB, KZ, BK, AKCS, yang jualan PD, CC, GRMG. Nah ini kalau kita cek coba dari Pegas dari tanggal 23 September. Kenapa? Karena ada bandar yang sudah mulai masuk. Ini YP, BK, GRCS, PD yang jualan. Nah, ini udah fix institusi sini, PD ini. Ya, PD ini udah fix institusi, pasti dia jualan. Ya mungkin taking profit bisa juga, gitu ya. Dan ini kalau Pegas saya lihat dia sudah sempat breakout di 1745, 1750 ini areanya si Pegas lah. Dan terdekat sih harusnya bisa nutup ke 1785-an. Ya, dengan candle seperti ini dia ninggalin gap di atas, ini harusnya bisa lanjut ke 1840 sampai 1850. Ini harusnya masih bisa untuk Pegas. Ke sini ya 5%-an. Pegas kalau lagi kencang kan 5% kayak nggak ada rasanya ya kan. Seperti itu. Ya. Untuk Pegas cut loss di mana? Cut loss di bawah 1670. Ya, sebelah sini. Oke. Seperti itu untuk Pegas. Selanjut ada Ricci. Ricci ditutup di harga 133 dan perubahan harga positif 2,31%. Kita lihat dari volume hari ini ya cukup ya, karena dia ada di atas volume EMA-nya rata-ratanya, dan ini bandar lokal belum terlihat. Bandar asing masuk tipis setelah berapa hari? 5 hari jualan. Ricci dia netral, yang beli CC, PD, YBDH, yang jualan XC, YP, BQ, SQ. Nah ini banyak retail ternyata ya di XC, dan ya ini kayaknya scalping ya. Ini Ricci enak banget sebenarnya buat scalping. Jadi kalau misalnya beli di area sini, area belinya tuh Ricci tuh sebenarnya aman tuh di 129 ke bawah sih ya, 130 ke bawah lah. Coba beli itu karena apa ya, ini pasti mantul ya, pasti membal gitu. Dan ini dia
juga terlihat seperti membuat double bottom itu kan nih ya. Nah ini dia bisa juga bikin double top sebenarnya, tapi ini dia ketahan di sini, mudah-mudahan nggak jebol. Kalau dia jebol di jebol neckline di 121 120 ini, ya potensinya RICI bisa turun ke bawah lagi, karena ini kalau kita lihat dia seperti buat double bottom. Nah seperti itu ya, ini RICI banyak banget rambutnya, jadi ya sideways ambil comot-comot sehari harusnya bisa. Dan untuk RICI resist ada di 145, support di 128. Seperti itu ya untuk RICI. Lanjut selanjutnya ada ASLC. ASLC ditutup di harga 162 dan perubahan harga minus 1,82%. Kita lihat dari volume ini makin tipis. Bandar lokal ini belum terlihat. Bandar asing mulai masuk lagi hari ini. ASLC dia di small akumulasi, yang beli PD, MGI, PIF, yang jualan MI, TF, SH, YP. Nah untuk ASLC ini rapih candlenya. Nah ini kalau ASLC cut loss di bawah 156. Kenapa? Ya berarti dia dead cat bounce. Kalau nggak jebol 156 masih bagus. Kenapa Pak? Karena dia double bottom. Dari atas dia rounding seperti ini. Kalau dia berhasil rounding, oke, dia berhasil rounding, targetnya bisa balik ke 188 lagi. Seperti itu. Ya, jadi batasi resiko aja untuk SLC. Sabar, tunggu di area 100. Kalau udah nyentuh 156-an lagi besok gitu kan, atau 157-an area-area sini, selama nggak tutupan di bawah itu harusnya masih oke. Ya, atau besok bikin rambut dulu terus tiba-tiba hijau ya bisa juga. Banyak opsinya. Ya bisa juga rounding seperti ini, baru terbang. Seperti itu ya, resisten terdekat di 178, 179. Support di 105, 6, 155 untuk ASLC. Oke, selanjutnya ada BP. BP ditutup di harga 154 dan perubahan harga positif 6,94%. Kita lihat dari volume ini cukup tinggi. Bandar lokal belum terlihat. Bandar asing yang sudah mulai masuk lagi. BP dia di apik akumulasi, yang beli II, AK, BK, IWQ, yang jualan CP, IN, FSTS. II nggak usah kita lihat, tapi kita lihat ada AK, ada BK, dan ini dia baru masuk lagi. Harusnya ini mulai menarik untuk BP. Dan candle hari ini sebenarnya bagus. Ya, KBK kemarin juga beli lagi. Nah, BP terdekat ini mungkin uji 167 dulu. Area MA20 dan MA60-nya ini. Ya, area situ. Potensinya sekitar berapa persen? Ya, 9 persenan, lumayan. Ya, 9 sampai 10%. Jadi masih worth it harusnya untuk BP. Ya, ini candle juga bagus hari ini. Seperti itu ya. Jadi support terdekat ada di 143, resist 167, dan bisa ke 182, 180 kalau jebol. Gitu untuk BP. Lanjut selanjutnya ada KIN. KIN ditutup di harga 805 dan perubahan harga positif 2,55%. Kita lihat dari volume ini hari ini tipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing hari ini masuk lagi. KIN dia normal akumulasi, yang beli YP, SC, PDCC, yang jualan LG, ZP, GRCP. Ya ini secara candle sebenarnya bagus, secara candle. Tapi kalau secara bandar ini agak jelek. Tapi kita nggak tahu nih benar-benar bandar atau enggak YP ini. Ya, dan kalau kita lihat dari bawah ke atas, nah dia jebol 770, ini bahaya banget. Kenapa? Potensinya double top. Nih dari bawah ke atas, gak kuat di 865. Saya juga waktu itu kayaknya ngomong deh ya, KIN ini ya kalau dia nggak kuat di sini terus turun, ini potensi double top. Ya kayaknya saya pernah ngomong KIN ini. Dan ini ada supportnya di 765-an. Ya supportnya di situ, kalau itu jebol udah bisa turun ke bawah. Oke, jadi ini spekulasi buy-nya cukup berat gitu ya kalau mau beli. Tapi kalau dari bentukan candle sudah menarik, ya tunggu satu candle lagi kali ya kalau untuk KIN. Tapi ini masih bisa naik sih harusnya. Ya kalau dari bentukannya masih bisa naik harusnya.
Seperti itu untuk KIN. Lanjut selanjutnya ada SMDM. SMDM ditutup di harga 412 dan perubahan harga positif 10,16%. Kita lihat dari volume ini cukup oke. Bandar lokal belum terlihat tapi kemarin jualan. Bandar asing ini jualan hari ini. SMDM dia di big akumulasi, yang beli YP MG BQDH, yang jualan NIAK GRPD. Nah, ini ada YP beli sendirian banyak banget, dan ini saham sakti sebenarnya ya. Buat ARB tiba-tiba bangun langsung ajar ya, langsung 10%. Berarti ini kalau dari bawah Bapak Ibu beli di bawah tadi ARB gitu kan, nah 19% tiba-tiba, luar biasa ya kan. Dan dia terkena resist di 412. Oke. Dan mungkin ini SMDM masih mencoba bisa menguji ke 440-nya dulu. Dan ini udah ya 366, ini area support kuatnya si SMDM. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi ini trading kita udah kelihatan bentukannya di SMDM, dia udah bentuk pola nih. Ya, konsol di area sini, dia secara nggak langsung bikin waving gitu kan. Nah, nanti dia tinggal nunggu breakout targetnya bisa ke sini. Nah, bisa ke 500 sampai 510 dulu untuk SMDM. Seperti itu ya. Ini saham masih bagus sebenarnya sih, cuma memang bandarnya aja jahat gitu. Ya, untuk SMDM. Lanjut selanjutnya ada deal ditutup di harga 180 dan perubahan harga positif 0,56%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini belum terlihat, tapi udah 2 hari jualan. Bandar asing masih terus akumulasi, walaupun udah mulai tipis-tipis lagi. Deal hari ini di big distribusi, yang jualan PO, YU, BQ, KK, yang beli AK, YP, DRAZ. Oke, deal ini sideways-nya cukup ini ya, cukup mengerikan. Kenapa sideways? Ya, kalau kita lihat dia sebenarnya bikin penan gede nih. Nih, deal tuh bikin penan seperti ini. Nah, ini kalau jebol tinggi. Ya, deal ini kalau jebol tinggi. Tapi jebol ke atas ya. Tapi kalau jebol ke bawah yang ngeri juga. Itu. Nah, ini dia bisa ke sini. Dan ini deal ternyata ya sudah sampai ke area yang dibuat lama. Saya lama banget ini nggak bahas deal memang. Ya, saya lama nggak bahas deal, dan ternyata ya udah banyak yang kecapai juga nih. Saya juga baru tahu, baru ngecek. Jadi kan saya nggak ngecekin semua saham. Dan dia sekarang ya itu kan dia bikin penan ini. Support terdekat kalau support psikologisnya ya, itu bisa dibilang di 177 sampai 175. Dan ini sekarang dia masih dalam penan, bentukannya ini still oke. Ya, kalau dia break bisa ke 230. Seperti itu ya untuk deal. Lanjut selanjutnya ada call. Call ditutup di harga 492 dan perubahan harga positif 0,41%. Kita lihat dari volume. Nah, ini ada volumenya growth makin tinggi. Ini keluar terus ya bandar lokal dan bandar asingnya hari ini. Untuk call dia netral, yang jualan MG, YJ, BR, PC, yang beli PD, XR, XC, YP. Ini saham isinya retail semua ini. Ya, sahamnya isi retail semua. Ini dari PD, XR, XC, YP, CC, KK, NI, SQ. Ini bisa dibilang retail semua nih. Nih ya, retail semua. Dan ini udah 3 candle merah sebenarnya, dan ini udah doji. Di hari ini ada pantulan di 4 berapa nih? 462 ya, ada pantulan. Bisa nggak besok naik? Masih 50-50 ya, belum pasti, karena ini juga satu candlenya secara candle good sebenarnya, secara candle good, tapi secara yang akumulasi masih kurang meyakinkan gitu. Kenapa? Karena ini nggak tahu benar retail atau memang ada bandar di dalamnya, karena pakai akun bandar gitu kan. Nah, ini coba kita cek aja dari yang harganya mirip mana ya. Dari sini lah, 14 September. Dari 14 September.
Nah, ada CC, YP, XC, XL, NI. Nah, PD masuk lagi baru hari ini. Oke, ini PD baru masuk lagi. Nah, mudah-mudahan ini beneran bandar nih si PD ini. CC punya di harga atas ya, YP juga. AO nih bandar yang jualan. Nah, jadi untuk call ini sebenarnya masih terlihat bagus dia waving gitu ya, ini dengan dia bentuk doji tiba-tiba besoknya terbang ya, semoga besok juga seperti itu, tiba-tiba ada bandar yang masuk gitu kan. Nah, ini kalau kita spekulasi dulu dengan low-nya di sini gitu kan, dengan dia batas rounding. Nah, ini bisa ke 685 dulu untuk call 685an seperti itu ya. Ini mudah-mudahan rounding lah 1, 2, 3, 4. Nah, cuma ini memang tiganya ini terlalu pendek, itu harusnya agak tinggi lagi baru turun. Oke, seperti itu ya untuk call. Cut loss di mana? Udah cut loss di bawah 462 dulu, situ udah batas cut lossnya. Lanjut, selanjutnya ada ANJT. ANJT ditutup di harga 780 dan perubahan harga minus 1,89%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal belum terlihat, tapi ini sebelum-sebelumnya aduh deras sekali. Bandar asing masih akum, tapi hari ini jualan. ANJT dia di normal distribusi, yang jualan DXYPBK. PD yang beli NIKKJJZP. Oke, kita coba cek. Nih, bandar asing nampung dari sini ya. 2 Juni. Kita cek ANJT 2 Juni. YP, CC, NISQ, AKZP. Nih ya. YP ternyata paling banyak. Jadi nggak tahu nih bandar atau apa, atau kumpulan retail, karena perlu diakui loh ya, pengguna Mirai Aset itu YP itu bukan retail 2 digit gitu, kadang tuh sampai 4 digit ya. 4 digit berarti MMA. Nah, itu harus diakuin itu, dan itu memang agak sulit membedakan jadinya ya. Dan ya udah, ini kita lihat aja, kita fokus ke ini. Yang jelas secara bandar ini ada yang masuk banyak gitu. Nah, ini sudah di area low-nya banget ANJT. Jadi kalau mau masuk, mau coba retest untuk dia membal bisa, karena batas cut loss-nya juga tipis di bawah 770 untuk ANJT. Seperti itu ya. Ini kemarin terlihat semoga rounding, ternyata jebol ya. Padahal ini kalau rounding gitu kan good. Di sini ada akum tapi kurang oke gitu ternyata. 19 Agustus coba. Nah, ada AK masuk. Ya, ada AK di 812. Jadi AK di sini ya. Mana sini ya. Nah, dia masih rugi juga. Ini kalau mau coba entry bisa. Dia kemarin udah mau coba untuk crossing, udah mulai menipis, belum, ternyata belum waktunya. Nah, ini mudah-mudahan waktunya gitu kan. Mudah-mudahan waktunya. Dia bentuk double bottom tapi jauh juga, tapi ya bisa gitu. Bisa ini buat double bottom. Seperti itu ya untuk ANJT. Support terdekat 790, resisten di 845. 850. Terakhir ada Dewi ditutup di harga 248 dan perubahan harga positif 5,98%. Kalau kita lihat dari volume cukup oke. Bandar lokal ini jualan, belum kelihatan sorry, tapi kemarin masuk. Bandar asing 2 hari ini masuk. Dewi dia netral, yang jualan CP AZ YPYU, yang beli BK IH ATDR. Ini ada distribusi CP tapi yang nampung kecil-kecil ya. Baik, untuk Dewi ini masih primadona lah. Ya, kemarin kita beli di sini ya, semalam Semalam saya tulis trading plan segala macam, beli area sini 234 sampai 2 berapa ya? Coba saya cek dulu ya. 234 230 sampai 234 untuk buy satunya gitu kan. TP2 di 248, udah TP2 gitu. Nah, ini kalau dia break 248, ini potensi nguji ke 260 dulu. 260 gitu ya, dan ini dia
yang saya suka tuh dia membal di MA20 langsung ada tarikan naik. Jadi ini beli piramid dapat semua nih. Dapat semua, ya cuannya harusnya lumayan. Nah, ini kalau orang seperti udah kondisi seperti ini, saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan lupa pasang trailing stop. Ya, biar apa? Biar nggak hilang. Trailing stop ya kalau misalnya memang baru cuan tipis ini ya 2% atau 1,5%, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ntar kalau misalnya dia turun lagi, ada membalan bisa re-entry lagi. Itu ya. Jadi untuk Dewi ini sebenarnya juga di pertengahan jalan banget. Semoga bisa break. Ya, semoga bisa break out. Nih. Ya, semoga bisa break out lah untuk si Dewi ini. Ini juga bisa nih. Ya. Oke. Ini dia kondisinya sekarang breakout tipis. Kalau mau dibilang loh ya. Nih breakout tipis juga kan. Dari reviewnya segini juga nih. Gitu. Breakout tipis. Dan dia kalau breakout potensinya si Dewi nih bisa sampai pucuk 285, 286 si Dewi. Semoga bisa ya, pasang trailing stop aja. Baik, saya rasa seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam analisa yang dirasa kurang baik. Ya silahkan, makanya saya sampaikan silahkan dianalisa lagi analisa saya, karena Bapak Ibu nonton di channel saya terus nanti nonton di channel orang lain ngomongin saham A ya gitu, contohnya Antam gitu, kalau menurut saya Antam masih bagus, masih bisa naik, tapi kalau orang lain bilangnya Antam bisa turun, ya itu perbedaan, makanya silahkan dianalisa lagi, itu jangan ditelan mentah-mentah. Oke, yang penting jangan pernah lelah untuk terus belajar membaca candle dan belajar teknikal. Oke, karena itu panduan kita di dunia saham. Gak apa-apa kita mau diomongin apa kek sama orang bandarmologi, sama orang teknikal, kalau kita sama fundamental, tapi ya kita cuannya dari teknikal gitu. Jadi kalau saya sih nggak masalah gitu ya. Dan jadi yang penting kitanya mau belajar dan jangan pernah denial. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.